Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan baca Perapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang pemuda, sepertinya ini adalah muridnya Bangkai, alias Bangkai Nama. Karena dia ini suka sekali membahas kitab sucinya orang Kristen dengan berlagak seperti seorang ahli bahasa Yunani. Mirip seperti Kainama ya. Sudah berlagak ahli, tahu-taunya dia tidak paham apa yang dia katakan. Mirip Kainama. Mari kita bersama-sama melihat videonya. Di sini di BLOS terjemahan Indonesia, teks perjanjian baru diterjemahkan berdasarkan teks Yunani. Theos diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya itu ilah atau Tuhan. Kenapa kok jadi Allah? Sedangkan Allah itu ialah sebuah nama. Nah, kalau dari bahasa Arab, Allah ialah sebuah nama, bukan sebuah gelar. Sedangkan kalau gelar ialah ilah, bukan Allah. Tetapi kok malah diterjemahkan sebagai Allah. Nah, di Kamus Al-Munjid, karangan dari kaum Nasrani, ialah sebuah nama, bukan sebuah gelar. Disclaimer, ini soal kekeliruan dalam menggunakan frasa bahasa. Nah, bukan soal siapa duluan ini. Kalian duluan pun itu nggak masalah sih sebenarnya. Walaupun duluan pun ternyata diterjemahkan ke Indonesia itu pun masih juga keliru. Jadi curiga deh kalau mereka itu secara gamblang menyatakan berpatokan kepada terjemahan Yunani. Kok frasa-frasa istilah dari kitab suci mereka yang dari bahasa Yunani itu tidak dicantumkan di terjemahan? Nah, apa saya bilang? Ini benar-benar mirip seperti Kainama. Berlagak ahli Alkitab, berlagak ahli bahasa, tapi sebenarnya dia ini tidak mengerti dan tidak paham apa yang sedang dia katakan. Makanya kalau tidak tahu apa-apa, mending diem supaya kamu tidak malu-maluin. Yang pertama, dia mengatakan di dalam Alkitab atau Biblos, katanya dia itu tadi, Theos itu artinya ilah atau Tuhan. Kok diterjemahkan menjadi Allah? Nah, ini kesalahannya ya. Baru membuka mulut, baru bernafas, sudah kecium bangkainya, sudah kecium bau busuknya. Lagian, kamu ini lebih baik membahas kitab sucimu ya. Jangan membahas kitab suci orang lain yang kamu tidak mengerti. Kata Theos di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru, itu digunakan untuk Allah, bukan untuk Tuhan, apalagi ilah. Contohnya adalah di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Berbunyi demikian, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kata Allah memang dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata theos. Lalu bagaimana dengan kata Tuhan? Beda lagi. Tuhan dalam bahasa Yunaninya itu tidak pakai kata theos, melainkan kurios. Jadi beda ya, kata theos dengan kurios. Makanya sekali lagi saya bilang, kalau belajar itu yang betul, cari guru yang pinter, gitu ya. Cari guru yang mumpuni. Jangan cari guru yang cuma ngaku-ngaku aja, kuliah di sini, sana-sana, padahal nggak pernah ada sejarahnya dia pernah kuliah itu nggak pernah ada, nggak pernah sekolah. Makanya cuma bisa ngomong bahasa Ibrani yang penting tahu artinya, bahasa Yunani yang penting tahu artinya tanpa tahu penggunaannya. Salah-salah. Jadi tidak seperti itu, tidak semudah itu untuk menafsirkan Alkitab. Yang kedua, dia mengatakan bahwa kata Allah ini adalah nama, bukan gelar. Ya, suka-sukamu lah ya, kalau kamu mau mengatakan itu atau percaya itu. Tapi di dalam kekristenan dan di dalam sejarah, kata Allah ini digunakan sebagai generic name. Artinya kata yang biasa atau yang umum dipakai untuk menyebut atau memanggil sesembahan mereka. Ya, agama-agama bangsa-bangsa lain itu juga menyebut sesembahannya sebagai Allah. Jadi
Ini adalah kata yang umum, siapa saja boleh pakai, dan orang Kristen memang lebih dulu memakainya, gitu ya. Sekali lagi, bahwa di dalam Kristen nama diri Allah itu bukan Allah, tapi Yahweh, Yod He Vav He. Tetragramaton inilah nama diri Allah yang sebenarnya. Jadi jangan disama-samakan antara Kristen dengan Islam. Karena memang kita ini sejatinya tidak sama, alias berbeda. Kemudian yang ketiga, kalian lebih dulu pakai kata Allah ya gak apa-apa. Ya memang gak apa-apa, kan memang faktanya seperti itu. Kami lebih dulu memakai kata Allah ketimbang kalian. Ya, buktinya apa? Ada banyak bukti-buktinya. Ada banyak peninggalan sejarah yang menunjukkan bahwa orang Kristen lebih dahulu memakai kata Allah. Yang pertama, ada inskripsi Umul Jimal II yang ditulis abad ke-6. Dalam inskripsi ini ada kata Allah Ghafran, artinya semoga Allah mengampuni. Yang kedua, ada inskripsi Sabat yang ditulis sekitar tahun 512 Masehi. Jadi ini lebih dulu ya dibanding datangnya Islam. Jadi pada tahun 512 Masehi itu ada tulisan dalam 3 bahasa. Ini ditemukan di Aleppo dan bahasa yang dipakai adalah Yunani, Arab, dan juga Aram. Jadi ini merupakan reruntuhan dari gereja kuno. Nah, dalam bahasa Arab itu tadi ada kata Bismi al-Ilah atau Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi bahwa fakta orang Kristen lebih dahulu memakai kata Arab Allah, bukan kalian. Kemudian yang terakhir dia mengatakan bahwa Kristen ini kitabnya kan ditulis dalam bahasa Yunani, ya perjanjian barunya, tapi perjanjian lamanya Ibrani. Tapi kenapa teks Yunaninya tidak disertakan dalam kitab berbahasa Indonesia? Jadi gini loh ya, Kristen itu adalah agama yang tidak fanatik dengan bahasa asli. Jadi kitab sucinya itu tidak harus pakai bahasa asli, tidak. Untuk apa kitab sucinya berbahasa asli tapi tidak mengerti artinya, tidak mengerti maknanya? Kan percuma, hanya bisa membaca tapi tidak melakukannya. Alkitab itu diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Supaya apa? Supaya manusia ini mengerti, memahami pikiran Tuhan, isi hati Tuhan untuk umatnya. Ya. Jadi kalau membaca Alkitab bahasa Indonesia lebih familiar karena itu adalah bahasa ibu. Ya memang tidak disertakan bahasa aslinya Ibrani dan Yunani, tapi ada kitab-kitab tertentu yang disertakan bahasa Ibraninya dan juga Yunaninya. Jadi itu tidak menjadi masalah di dalam kekristenan. Bahasa aslinya masih ada dan masih tetap sama. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.